Selamat datang di Bahas Sotoy Soal Film alias Baso Selem. Iya. Kembali lagi bareng gue Dimas tentunya di channel YouTube gue. Kali ini di Bahas Sotoy Soal Film ini alias Baso Selem episode pertama, gue bakal ngebahas soal Queen's Gambit, yang mana adalah original serial Netflix yang cukup viral, bahkan beberapa waktu yang lalu, bahkan beberapa influencer nonton dan reaksinya cukup berbeda-beda. Ada yang langsung abis nonton Queen's Gambit langsung suka sama langsung suka sama catur. Ada juga influencer yang ya tau lah. Oke, kita bakal mulai dari sebuah konsepnya. Konsep dari Queen's Gambit kali ini cukup berbeda ya. Maksud gue cukup berbeda dari beberapa film-film lain tentang olahraga. Dari sekian banyak olahraga antara sepak bola, futsal, sepak bola basket gitu, bulu tangkis, baseball, dan masih banyak lagi. Dan beberapa olahraga yang cukup orang tahu, mungkin balap mobil. Queen's Gambit berani banget buat memakai konsep catur gitu. Ya sesuai judulnya juga ya, Queen's Gambit itu adalah satu teknik opening catur yang digunakan gitu. Dan jujur menurut gue kayak diantara banyaknya film-film soal olahraga, mungkin The Last Dance, gue lupa, yang soal basket itu dokumenter soal basket. Terus ada dokumenter soal Ronaldo, dokumenter Pele, Susi Susanti yang kemarin di Piala Citra. Di antara banyak olahraga tersebut, kenapa harus catur gitu? Yang mana kan minatnya saat ini minat orang-orang terhadap catur bahkan kurang. Bahkan pengetahuan soal catur aja cukup sulit gitu. Bukan cukup sulit, cukup awam buat kita semua. Maka dari itu dibuatlah konsep catur ini, dan dibuatnya semakin sempurna dengan detail-detail seadanya, dengan detail-detail secukupnya. Kita sebagai penonton tuh, gue ngerasa sebagai penonton tuh kayak yang ngerti gitu, walaupun secara spesifik yang ngerti, tapi gue tahu oh begini gitu. Jadi dia bukan memahami kita, tapi memberitahu gini loh orang-orang lagi main catur, orang-orang nonton catur. Bukan lo kalau nonton catur gini enggak, tapi dia ngasih tahu ini loh. Jadi dia kasih gambaran orang main catur gimana, orang nonton catur gimana. Wow banget gitu. Dan aneh aja sih, fanatik catur, fanatik terhadap olahraga catur, maksud gue cukup jarang gue bayangkan. Karena kalau kita fanatik soal bola, mungkin kita datang ke stadionnya, kita nonton, kita teriak yo. Mungkin di olahraga basket, kita fanatik terhadap basket, kita nonton pertandingannya, kita yo. Mungkin di olahraga bulu tangkis, kita lihat, kita langsung datang ke tempatnya, kita nonton pertandingannya, kita teriak walaupun gue cukup bingung itu pertandingan bulu tangkis atau acaranya tukul, ada gitu. Tapi maksud gue cukup bisa kita jelaskan lah. Oh begini loh rasanya menjadi fanatik olahraga bulu tangkis, sepak bola atau basket ini. Nah catur ini gue cukup bingung gitu. Masalahnya di era tersebut, di tahun 1960-an, orang-orang tuh pada rela datang berkerubun cuman buat lihat nih pertandingannya gimana gitu. Bahkan orang rela lihat majalah, lihat koran buat nih si ini lawan ini langkahnya gini. Sefanatik itu orang, dan
jujur digambarkan setiap pertandingan yang ditonton oleh orang-orang itu hening banget men, kayak sepi gitu. Bahkan kayak ada orang ngomong bisik-bisik aja tuh dimarahin langsung. Saat pertandingan ada orang ngomong dimarahin. Ini makanya gue juga cukup bingung nih ya, ini pertandingan catur atau sholat Jumat gitu, nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Iya. Makanya itu detail-detail kecil seperti itu tuh cukup apa ya, membuat kita tahu lah, setidaknya walaupun tidak spesifik amat terhadap catur, tapi kita tahu nih ini loh fanatiknya orang pada era tersebut di negara ini terhadap catur gitu. Mungkin di tahun-tahun segini ya, tahun 1965 1960-an ini Indonesia nih lagi awal-awalnya tuh konferensi KTT ASEAN ya. Tahun 1965 8 Agustus perwakilan Indonesia ada Malik ya. Oke, nggak penting. Penting gitu harusnya ya. Itu yang gue suka dari Queen's Gambit yang pertama ya. Terus yang kedua adalah aktornya, pemerannya. Beth Harmon ini digambarkan sebagai anaknya yang pendiam gitu, diam-diam pinter, bukan itu pendiam lah. Terus dilahirkan dari keluarga yang terpecah belah mungkin ya kan, keluarga yang nggak sempurna gitu. Nyokapnya dari orang kaya, terus kayak dari kaya raya, terus nyokapnya malah lebih pilih tinggal di karavan daripada harus tinggal bareng orang-orang kaya tersebut, keluarganya ya. Yang membuat akhirnya nyokapnya tuh kayak frustasi banget ditinggal bokapnya si Beth Harmon ini. Terus kayak saking frustasinya dia lebih milih bunuh diri, dan untungnya Beth Harmon selamat dan tinggal di panti asuhan. Maksud gue dari problem pertama ini aja tuh gue cukup apa ya, cukup bukan mengiyakan ya, maksud gue cukup merasakan apa yang ditampilkan secara visual gitu. Apalagi momen-momen dia pertama kali belajar catur, momen-momen dia kecanduan obat penenang tersebut, ya cukup kayak apa ya, semua itu berkesinambungan gitu antara catur dan dia itu ngasihin obat penenang itu. Semua apa ya, kayak ya keren aja sih, bukan keren ya gitulah. Mantap lah gitu. Dan aku banyak dannya anjir. Momen dimana si Beth Harmon diadopsi oleh keluarga kaya dan bokapnya si keluarga ini gak begitu peduli sama dia, nyokapnya juga yang mabuk-mabukan, yang sakit-sakitan, ngebuat dia ya apa bedanya gue di sini sama di panti asuhan gitu. Akhirnya dan momen-momen dia buat belajar lagi catur, dia nggak punya duit dan pinjem duit ke Mr. Saibel, itu kayak nunjukin dia anjir, gue giat sama catur. Makanya di episode keberapa gitu ya, episode ke-7, momen-momen dimana dia jadi mabok-mabokan dan gak peduli lagi sama catur, gue cukup patah hati, jujur cukup patah hati. Karena ya ini sayang gitu, udah usaha lo nih udah sejauh ini, masa lo harus berhenti di situ, ya sayang gitu. Selain cantik juga, maksud gue si pemeran Beth Harmon ini cukup apa ya, apalagi pemeran Beth Harmon ini cukup apa ya, dengan ekspresi yang sedatar itu
cukup bisa menjelaskan situasi yang terjadi. Gue ambil contoh kayak di episode yang mana gitu ya, gue lupa. Gue kayak banyak lupanya ya. Episode dimana dia pertama kali skidi pak gitu ya, bareng sama temen sekelas dia pas les bahasa Rusia. Pas pertama kali di skidi pak gitu, ekspresi dia tuh bukan ekspresi yang enggak, ekspresi dia tuh kayak ekspresi lo yang penasaran terhadap suatu hal, terus lo baru tahu tentang hal tersebut ya gitu. Ekspresi itu ekspresi baru tahu ya. Oh ternyata gini gitu, oh gini, oh begitu, ya udah. Keren sih, keren. Oke lah, mantap. Dan kalau nggak salah ada 3 kali adegan dimana dia melakukan skiri pak dengan 3 pria yang berbeda. Dan mungkin yang pertama agak sedikit pasif mukanya, yang kedua juga sedikit masih pasif, dan yang ketiga dengan Benny ini dia masih yang gitu. Oke lah, terima kasih, sekian bahas sotohi gue soal film, soal serial Queen's Gambit. Mohon maaf kalau misalnya agak kurang jelas ya, kurang membantu juga buat kalian yang pengen nonton Queen's Gambit. Terus lo nonton review dari gue dan tidak membantu, ya mohon maaf aja lah ya. Gue juga cuma buat seneng-seneng doang. Dah gitu. Dah.